Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman pecinta tanaman. Di video ini akan saya bagi pengalaman saya, yaitu tentang bibit dan tingkat kematian yang sudah di lahan. Nah, mulai sekarang aplikasilah fungisida untuk yang di lahan. Oke, yang di lahan nanti dulu kita bahas mengenai bibit. Nah, ini bibit dari sulur cacing. Yang di sana itu bibit dari sulur panjat, yang itu bibit cabai Jawa. Nah, untuk bibit sulur cacing yang bila mana kalian belum mau menanam dengan alasan karena curah hujan tinggi atau sibuk atau apapun, penanganannya adalah seperti ini. Nah, ketika sulur-sulur sudah panjang seperti ini, ketika belum mau ditanam, itu langkahnya adalah dengan dipotong di dalam polybag. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kenapa harus dipotong? Ini walaupun nggak dipotong nanti tumbuhnya akan sangat panjang. Bila mana ditanam, ini tidak bisa menempel. Akar yang seperti ini tidak bisa menempel, kecuali kalian mau nanti menanam di polybag. Tanah di polybag itu dikubur, akar yang seperti ini ikut terkubur. Nah, tapi resikonya itu akan ruwet sulurnya ini akan ruwet. Nah, jadi misalkan nanti ditanam, yang bisa nempel itu akar yang seperti ini, yang masih agak putih-putih dan diikat. Yang seperti ini tidak bisa menempel. Nah, ini harus dipotong. Sisakan 2 atau 3 daun seperti ini ya. Nah, di sini atau di sini. Nanti ini akan tumbuh lebih besar, malah lebih bagus, lebih kekar. Nah, sedangkan yang ini itu bisa dimasukkan polybag lagi ya, daunnya dibuang, kedua daun ini dibuang, kemudian ini dimasukkan polybag atau dikubur. Nah, kemudian ujungnya dipotong segini, yang lain daunnya nggak usah dibuang, sisakan 2. Nah, itu keuntungannya, satu, tunasnya ketika ditanam sudah kekar. Yang kedua, kalian bisa mendapatkan bibit dengan gampang tuh. Atau setidaknya jika mau dipotong itu kok sayang, bisa dikembangkan. Di video saya yang paling awal itu ada. Nah, ini polybag kosong seumpamanya, ini akarnya dimasukkan. Nah, nanti ketika ini sudah benar-benar masuk bisa dipotong, terus seterusnya seperti itu. Itu satu bibit bisa jadi banyak. Nah, kemudian ini tadi habis saya siangi atau saya cabutin rumputnya ya. Hal yang harus dilakukan ketika habis dicabutin rumputnya itu kemungkinan akar di dalam polybag itu terganggu. Solusinya untuk mengurangi stres pada tanaman yaitu dengan menyiram air kunyit. Itu satu. Yang kedua, bisa dilakukan dengan menyiram vitamin B1. Nah, kebetulan ini tanah medianya itu tadi agak kering ya. Ini saya nyabutnya perlahan-lahan, jadi kemungkinan walaupun terganggu nggak parah. Jadi saya siram dengan air jakaba atau air jamur hasil dari fermentasi air kelapa yang sudah berjamur menimbulkan jamur, namanya jamur jakaba. Di video saya sebelumnya ada jamur jakaba, rupa-rupanya atau penampakannya seperti apa. Ini disiram agak basah ya, karena ini akarnya sudah panjang-panjang, jadi walaupun agak basah itu enggak ada masalah. Nah, kemudian kalau yang baru atau baru tunas itu sebaiknya enggak usah basah, hanya lembab saja, karena akar yang masih sedikit dan muda rawan busuk ketika terkena lembab berlebih. Nah, ini ada kaitannya dengan
tingkat kematian di lahan. Karena apa? Di saat pembibitan itu kesempatan kita untuk mengenali karakter tanaman itu. Kenapa ketika media ini terlalu basah kok mati? Itu sama dengan yang terjadi di kebun. Saat ini curah hujan terlalu tinggi dan kelembaban tanah sangat tinggi, pH tanah drop, asam tanah tinggi, jadinya tetap tidak kuat. Begitu juga di pembibitan, ketika medianya terlalu basah, apalagi di awal-awal, itu jelas nggak kuat. Makanya kadang sering orang sudah optimis akhirnya gagal. Mungkin salah satu faktornya adalah kelembaban yang sangat tinggi. Nah, untuk yang sudah potong ya, untuk yang sudah dipotong tadi ada sih kayaknya tunasnya itu lebih besar, lebih kekar. Kalau yang belum itu biasanya agak kecil-kecil. Nah, jadi kenapa saya sarankan untuk dipotong di polybag ketika tidak bisa menanam karena waktu atau curah hujan yang sangat tinggi. Nah ini ya, ini tunas yang sudah dipotong. Nah, hasilnya sangat kekar kan. Ini bawahnya segini, atasnya segini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah dipotong dan ditanam di polybag itu ketika pemotongannya itu berada di posisi akar yang tadi saya sebutkan itu. Nah, itu pertumbuhannya jauh lebih cepat. Keberhasilannya juga jauh lebih tinggi. Nah, kemudian yang seperti ini ya, ini bawahnya terlalu kecil, atasnya kan besar. Ini belum dipotong, tapi memang sulurnya aja yang kecil. Nah, ini bisa dipotong di ruas ini. Nah, kemudian ini dimasukkan ke media. Nanti akan tumbuh tunas di sekitaran sini dan sini. Nah, seperti itu keterangan bibit ya. Untuk penyiraman, ini air jakab ya. Takarannya untuk segini 1 liter atau setengah liter, karena jakaba ini tidak beracun bagi tanaman, atau menurut saya karena kemukus tanaman keras, jadi nggak begitu terpengaruh oleh overdosis, nggak begitu. Nah, kemudian disiram-siramkan merata. Nah, setelah merata dan agak basah, nah lalu ditutup kembali. Nah, ini bibit cabai ya, ini cabai Jawa. Nah, cabai Jawa juga sama. Kalau yang seperti ini tetap saya potong di polybag yang seperti ini. Tapi ini kalau cabai Jawa nunggu agak panjang dulu karena beda karakternya dengan kemukus. Saya biarkan dulu agak panjangan karena ini sebagian yang saya buat itu sulur cacingnya, jadi batangnya kecil-kecil. Kalau yang dari batang ya, batang pohon atau batang utama ya seperti ini, keker-keker. Sama juga dengan kemukus, karakternya itu sama. Dia juga tidak tahan terhadap kelembaban tanah yang tinggi. Nah, ini kemukus yang dari batang pohon. Nah, yang dari batang pohon itu kenapa harganya di pasaran itu lebih mahal? Karena memang lebih susah dalam pembuatannya, keberhasilannya itu kecil. Nah, ini bareng posisinya, yang sulur tanahnya sudah nggak karuan, ini tunasnya nih. Yang sulur atasnya atau batang pohonnya itu akarnya belum panjang. Nah, seperti ini habis saya siram dengan air itu tadi jakaba. Nah, seperti ini.
terus kita tutup kembali. Nah, penutupan ini tujuannya bukan supaya tunas, melainkan ini hanya agar tidak terkena air hujan terus menerus. Karena jika medianya terlalu basah, walaupun sudah kayak gini, biasanya mati, apalagi di dalam polybag. Nah, kenapa kalau di lahan kok nggak mati? Ya mungkin teman-teman silahkan dibuka polybag yang terkena air hujan terus, walaupun lubangnya banyak, pasti tanahnya lebih banyak ketimbang tanah yang ada di lahan langsung. Nah, sementara yang sudah dewasa di lahan langsung, ketika terkena hujan terus, itu kebanyakan atau pH tanahnya lebih normal ya, tingkat kebasahannya lebih normal, itu tetap tidak tahan, apalagi dalam posisi bibit. Intinya seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang gagal coba dicek kondisi kelembaban medianya. Terus yang kedua, nah seperti itu ya, ketika awal-awal penyungkupan itu seperti itu posisi awal. Nanti kita lihat. Nah, setelah bertunas saya pindah ke sini yang tanpa paranet. Ini kondisi nggak begitu terkena sinar matahari, hanya pagi sebentar dan sore sebentar. Oke, kita tutup dulu. Nah, ini nggak rapet nggak apa-apa, malah justru kalau bisa segini aja ya, nggak apa-apa, agar yang penting tidak terkena air hujan secara langsung. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat yang bibit ya, bibit di sini. Nah, ini belum saya tanami semua. Kenapa belum saya tanami semua? Ini adalah media memang sengaja saya diamkan dan saya tes. Saya kasih beberapa, ini yang hasil cangkok di video kemarin ya. Ini belum pada tunas, tapi nggak ada layu, nggak ada apa-apa, aman. Nah, ini saatnya nyiram nih, sebenarnya saatnya nyiram ini. Oke, nanti kita perlihatkan cara nyiramnya. Nah, ini ya, ini yang baru. Nah, ini akar-akarnya sudah mulai berkembang atau ada tanda-tanda kehidupan, yakni berkembangnya akar tempel menjadi akar serap. Ini menyerap kelembaban udara. Nah, ini akar ini jika dikeluarkan dari sungkup 1 hari atau 24 jam, ini langsung gosong hitam. Karena akar di dalam sana itu belum berkembang. Jadi kenapa ini harus dijaga kelembabannya dengan menutup paranet. Nah, namun perlu saya ingatkan, pengalaman saya ini ketika membuat bibit di musim hujan itu kegagalannya tinggi. Karena apa? Ketika cuacanya mendung, saya buka paranetnya. Nah, saya tinggal kerja, entah itu ke kebun atau kerja di mana, kemudian terjadilah panas. Nah, ketika panas, nah di dalam sungkup ini suhunya seperti oven. Nah, jadi kalau buat sungkup di musim penghujan itu agak merepotkan menurut saya. Nah, kemudian ini yang sulur cacingnya sudah siap keluar yang seperti ini. Nah, itu yang gagal ya ada juga. Ya, ini. Nah, ini kalau masih seperti ini, tanahnya masih seperti ini nggak perlu disiram. Nah, itu ya di dalam tanah. Nah, ini salah satu alasan video saya sebelumnya kenapa yang ruas keduanya hanya separuh saja. Itu seperti ini teman-teman. Ketika dia berkembang menjadi putih atau menyerap kelembaban udara, dia nempel tanah, dia langsung beradaptasi menyerap nutrisi dalam tanah. Nah, ini akan membantu mempercepat akar tempel ini menjadi akar serap. Ini alasannya seperti itu. Nah, hal yang seperti ini sebaiknya didekatkan. Nah, ini harus laten. Nah, seperti itu. Nah, ini
ada tanda-tanda ya, tanda-tanda untuk hidup. Kita ambil air yang tadi. Ini, karena nggak disaring lah buntu teman-teman. Nah, ini di sini bukan berarti tidak ada kematian, malah justru sangat tinggi. Nah, kalau yang cangkokan itu walaupun sampai basah nggak ada masalah, karena akarnya sudah banyak. Nah, ini agak susah ini. Oke. Ini. Nah, seharusnya ya 4 hari sebelum ditanami ya, tanah dalam media yang kering seperti ini disiram pakai penyiram kayak gini. Nah, kemudian dicek lagi, misalkan 4 hari mau ditanami, sekarang disiram, dicek lagi sebelum mengambil entres, apakah masih terlalu lembab, apa kurang lembab. Kalau kurang lembab, penyiraman keduanya itu hanya menggunakan tangki semprot biasa. Tapi kalau kelembaban atau terlalu basah, itu pas pada siang harinya dibuka ya, pas pada siang harinya dibuka. Supaya apa? Media ini terkena sinar matahari dan juga mengurangi kelembaban. Nah, setelah dikira pas, barulah kalian ambil entres dan ditanam. Biasanya kalau saya seperti itu. Karena apa? Saya sudah mencoba aneka berbagai macam set pitik. Itu kalau medianya nggak benar, tetap kegagalannya tinggi. Jadi pada kuncinya adalah pada kelembaban media, stek, sungkup. Nah, ketiga hal itu akan sangat berpengaruh dan menyumbang besar potensi keberhasilan dalam pembibitan. Oke, setelah itu kalau yang seperti ini upayakan rapat agar ada kelembaban udara yang akan diserap oleh akar yang tadi. Ini susahnya membuat bibit di musim penghujan itu yaitu tadi, ketika mendung di dalam sini ya, di dalam sungkup itu terlalu gelap. Ketika mendung, paranetnya nggak dibuka, di dalam sungkup terlalu gelap. Tapi ketika dibuka nggak kita awasin, pas cuacanya panas, itu di dalam sungkup karena plastiknya terpapar sinar matahari, itu menjadi sangat panas, over lah, ibaratnya suhunya itu over. Nah, makanya paling ideal menurut saya itu pas awal musim kemarau. Pembuatan bibit pas awal musim kemarau itu sangat gampang, setel 1 kali pas udah, nggak ada kata-kata buka tutup sungkup, biasanya seperti itu. Nah, ini yang di kebun. Oke teman-teman, bukan hanya bibit tapi juga kendala yang ada di kebun, yaitu kematian. Nah, kematian yang sampai saat ini belum ada, belum tertemukan ya, belum ditemukan, cara jitunya itu belum ditemukan. Oke, ini sudah hampir maghrib ya.